Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas ini. Selalu beserta salam terbaik kita dipacurahkan kepada alim alam Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Pada hari ini di sini kami kelompok 2 pengelolaan lab PAI akan mempresentasikan hasil dari observasi yang telah kami lakukan sebelumnya. Nah, jadi judul dari jurnal yang kami kerjakan yaitu implementasi hadis arba'in dalam kegiatan muhadharah sebagai model pembelajaran keselarasan hafalan dan praktik ceramah di SMP dan SMA Nurul Zaman Islamic Boarding School. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yang kedua ada Ainur, yang ketiga ada Nila, yang keempat ada Musajila, dan yang kelima ada Faidah Asmi. Nah, kita langsung saja pada latar belakang. Pembelajaran hadis seringkali masih berorientasi pada hafalan teks, sehingga nilai-nilai hadis belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan pemahaman, pengamalan, dan keterampilan komunikasi keagamaan terutama pada bidang hadis. Next. Nah, di sini ada fokus dan tujuan penelitian yang telah kami kerjakan, kemudian telah kami lakukan observasi juga. Pertama, penelitian ini berfokus pada implementasi hadis arba'in nawawi dalam pembelajaran hadis serta peran kegiatan muhadharah sebagai media integrasi antara hafalan hadis dan praktik nilai-nilai hadis dalam kehidupan santri. Kemudian, apa sih tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hadis arba'in dalam pembelajaran hadis, mengkaji peran muhadharah dalam pembentukan pembelajaran hadis yang aplikatif serta melihat implikasinya terhadap minat dan kebermaknaan belajar santri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan sebagai moderator, sebagai pembuka. Tadi diawali dengan pendahuluan, kemudian dengan fokus dan tujuan penelitian. Selanjutnya saya serahkan kepada presenter selanjutnya. Mengenai metode penelitian serta pembahasan yang pertama. Di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya itu berupa wawancara dan dokumentasi. Nah, data ini dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman untuk memperoleh gambaran pembelajaran hadis secara mendalam. Nah, untuk pembahasan pertama, sebelumnya kami ini mewawancarai salah satu guru hadis yang ada di SMP SMA Nurul Zaman, yaitu Bapak Mega, yang pondok tersebut beralamat di Jalan Pasiringin nomor 1 Kelurahan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Nah, kita masuk ke implementasi hadis arba'in yang pertama. Yang pertama itu hadis arba'in nawawi ini menjadi pembelajaran yang wajib bagi santri-santri yang ada di sana. Nah, untuk kenapa hadis arba'in ini menjadi salah satu pelajaran yang wajib? Karena tentunya ringkas, tematik, dan mencakup prinsip-prinsip dasar ajaran Islam sehingga relevan untuk jenjang pendidikan menengah. Nah, kitab hadis arba'in ini sebagai dasar penguatan pemahaman hadis. Nah, ketika salah satu yang menarik di pondok pesantren ini
hadis arba'innya itu tidak hanya dihafalkan saja tetapi dipraktekkan melalui media muhadharah yang dimana di sana itu yang melihatnya itu teman-temannya dan kemudian juga ada organisasinya sebagai evaluator. Nah, ini tuh sejalan dengan David Ausable yang dimana menyatakan bahwa pembelajaran itu akan lebih bermakna ketika materi baru dikaitkan secara logis dan substantif dengan konsep yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Jadi anak-anak di sana itu tidak hanya menghafal tetapi mengimplementasikan hafalannya itu untuk dijadikan teks muhadharah dan kemudian ditampilkan di depan para santri yang lain. Ini cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya lanjutkan ke presenter selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang media muhadharah dalam pembelajaran yang menjadi media utama dalam upaya mengintegrasikan antara hafalan dan juga praktik dalam pembelajaran hadis. Ya, jadi menariknya itu dalam atau di pesantren ini atau di sekolah ini pembelajaran hadis itu tidak berhenti pada hafalan saja gitu, tidak pada hafalan semata, tetapi juga santri itu diwajibkan untuk menghafal hadis khususnya dari hadis arba'in nawawi tadi. Tetapi hafalan tersebut kemudian diolah untuk dikontekstualisasikan ke dalam kegiatan muhadharah gitu dan dipraktikkan dalam kegiatan muhadharah. Seperti yang kita tahu, kalau saja muhadharah itu adalah latihan berbicara di depan umum gitu ya. Nah, dalam praktiknya santri itu diminta untuk membuat teks ceramah yang di dalamnya harus disisipkan hadis yang telah mereka pelajari gitu. Lalu diceramahkan dan disampaikan secara bergiliran setelah sholat zuhur dengan durasi 5 hingga 10 menit seperti itu. Nah, berarti menariknya adalah hafalan hadis yang ada di sekolah ini itu tidak diposisikan sebagai tujuan akhir dalam pembelajaran, tetapi sebagai sumber materi yang harus dipahami dan dikontekstualisasikan agar mereka bisa menghafal dan juga menyesuaikan dengan tema ceramah mereka gitu. Misalnya dalam hadis Innamal a'malu binniyat atau hadis dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya menghafal tapi juga bisa mengkontekstualisasikan dengan kehidupan nyata seperti itu ya. Nah, next. Nah, kemudian ada juga metode pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran hadis dilaksanakan melalui beberapa metode. Yang pertama adalah metode ceramah. Gip, apa ini? Kok dari kamera? Kenapa? Dekat ya. Bentar, bukan? Ah iya, bentar. Sorry. Kamera. Stop. Ya Allah. Jangan dulu next yang model Ini. Ya. Nah, dengan cara yang tadi dengan adanya muhadharah ini, jadi si santri juga tidak hanya menghafal teks hadis saja, tetapi juga memahami makna dan memahami hadis atau makna dari hadis secara relevan gitu, dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan adanya model muhadharah ini, dengan adanya model pembelajaran ini sejalan dengan teori experiential learning yang dikemukakan oleh Kolb, yang dimana Kolb ini memandang belajar itu sebagai proses pembentukan pengetahuan melalui pengalaman langsung gitu. Dengan adanya pengalaman langsung seperti muhadharah ini, santri itu tidak hanya menerima materi secara pasif gitu, tapi juga terlibat aktif dan mengkonstruksikan pengetahuan atau pemahaman yang mereka miliki dan mereka share atau praktikan dalam bentuk ceramah gitu, seperti itu ya. Nah, ini pun berdampak terhadap pemahaman dan juga daya ingat mereka gitu, terhadap materi yang mereka pelajari gitu, khususnya pada lafaz hadis yang mereka hafalkan. Seperti itu. Next. Nah, kemudian ada juga metode yang digunakan gitu ya dalam pembelajaran hadis ini. Nah, ada beberapa metode ya. Yang pertama itu seperti metode ceramah, terus hafalan bertahap, terjemahan hadis, serta penugasan penyusunan teks ceramah muhadharah tadi yang dirancang untuk mendorong keterlibatan aktif pada santri. Nah, jadi metode yang digunakan itu bersifat variatif gitu ya, tidak
Jadi disesuaikan dengan satuan bahan ajar yang digunakan dalam sekolah tersebut. Nah, jadi guru menggunakan metode ceramah untuk sebagai pengantar, misalnya sebagai pengantar untuk membaca hadis, untuk menerjemahkan hadis. Lalu menggunakan metode drill gitu ya untuk mengulang hadis agar untuk memperkuat hafalan mereka, untuk memperkuat hafalan santri. Lalu hingga menggunakan penugasan seperti membuat teks ceramah tadi untuk disampaikan dalam kegiatan muhadharah agar pemahamannya itu lebih kuat dan juga psikomotorik mereka tuh makin terlatih juga gitu, seperti itu ya. Nah, ketika pada zaman COVID-19 atau pada masa pembelajaran daring, media yang digunakan itu adalah kuis interaktif dan juga seperti Google Form dan Kahoot gitu ya, yang dimana itu digunakan dan terbukti meningkatkan partisipasi santrinya. Nah, namun karena sekarang sudah optimal kembali gitu ya, sudah menggunakan pembelajaran luring kembali. Nah, keterbatasan penggunaan media digital itu justru menyebabkan pembelajaran yang cenderung kembali pada pola konvensional yang berdampak pada menurunnya juga minat belajar pada santri itu. Nah, oleh karena itu mungkin bisa dibilang solusi juga ya, perlunya optimalisasi media pembelajaran yang lebih inovatif agar pembelajaran hadis itu tetap menarik dan juga relevan gitu ya. Nah, jika dikaji secara teoritis, variasi metode atau metode yang digunakan dalam sekolah ini sejalan dengan prinsip student centered learning, yang dimana santri ini diposisikan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajarannya gitu. Jadi pembelajaran itu tidak bersifat atau menekankan aspek kognitif saja, tetapi juga menekankan pada aspek afektif dan juga psikomotoriknya gitu, seperti itu, sehingga pembelajaran hadis bisa jadi lebih relevan dan juga lebih bermakna seperti itu ya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentasi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke respon dan metode seperti yang telah dijelaskan oleh Saudara Faiz, bahwa metode dalam pembelajaran hadis ini berubah-ubah dari COVID-19 yang menggunakan Zoom atau Google Meet dan kontekstual. Nah, kalau misalkan lihat dari respon dan minat santri terhadap pembelajaran hadis dipengaruhi oleh variasi metode pembelajaran. Nah, kalau misalkan dengan metode media seperti kuisis ataupun yang lain-lain, mereka memiliki minat yang tinggi. Berbeda halnya atau sebaliknya pada pembelajaran yang menekankan pada hafalan, mereka itu cenderung jenuh kalau misalkan terus menghafal, terutama karena mereka memiliki beban hafalan selain hadis seperti Al-Quran ataupun kitab yang lain. Lalu, kegiatan muhadharah mampu meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri santri karena memberikan manfaat langsung dari hafalan hadis tersebut. Nah, jadi kegiatan muhadharah tersebut, santri itu cenderung termotivasi untuk menghafal karena mereka melihat langsung manfaat dari menghafal tersebut sebagai modal dari isi ceramah atau isi muhadharah mereka. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran hadis yang dikaitkan dengan praktek nyata itu lebih efektif untuk meningkatkan minat dari santri tersebut. Oke, next. Nah, lalu ada kendala dan upaya pembahasan masalah. Ya, kendalanya itu ada perbedaan kemampuan santri dan keterbatasan inovasi media. Dan dari perbedaan kemampuan santri itu ada beberapa santri yang memang cepat hafalannya, ada juga beberapa santri yang terkesan lebih lambat dalam menghafal, itu yang membuat kendala dalam penghafalan hadis tersebut. Begitu. Jadi hasil hafalannya itu tidak merata dari semua santri. Lalu ada juga keterbatasan inovasi media pembelajaran. Itu juga yang membuat santri itu suka merasa jenuh. Upayanya itu dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan bervariasi dalam metode pembelajaran atau dalam model pembelajaran. Lalu juga agar hafalannya itu kuat, maka adanya pengulangan bertahap. Jadi drill diulang-ulang dari hadis yang sebelumnya itu dalam pembelajaran hari ini diulang lagi. Ataupun kalau misalkan hadis yang pendek itu penghafalannya itu dari matan dan sanadnya. Kalau misalkan hadis yang panjang bisa dibagi-bagi jadi beberapa fase, beberapa waktu. Ataupun kalau misalkan hadis yang panjang, gurunya mengatakan bahwa menghafalnya hanya cukup matanya saja. Kemudian peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan. Nah, guru juga menyadari bahwa pentingnya peningkatan kompetensi profesional melalui pelatihan rutin, sehingga di masa yang akan datang kemungkinan besar guru itu akan mulai melakukan atau mengikuti pelatihan rutin yang dilakukan di sekolah ataupun di instansi tertentu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya berikan kepada presenter selanjutnya. Oke.
Oke, di sini baik saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran hadis di SMP atau SMA Nurul Zaman. Nah, ternyata evaluasi atau penilaian pembelajaran hadis di SMP tersebut itu bervariatif atau komprehensif atau menyeluruh. Jadi tidak mengandalkan satu penilaian saja. Nah, ada apa aja sih? Seperti ada ujian tulis, ujian lisan, kemudian ada kuis mingguan dan ulangan harian. Yang mana ujian lisan ini meliputi si santri itu disuruh membaca hadis, kemudian melanjutkan hadis, menerjemahkan serta menjelaskan makna hadis tersebut. Nah, selain ada keempat instrumen tersebut, salah satu evaluasi yang digunakan di sekolah ini atau pesantren ini adalah adanya cerdas cermat yang digunakan sebagai evaluasi formatif, sehingga dalam penilaian atau evaluasi cerdas cermat ini dapat meningkatkan motivasi atau daya saing siswa gitu. Yang mana model evaluasi ini menunjukkan bahwa penilaian itu tidak berorientasi pada aspek kognitif saja, tetapi juga mencakup aspek keterampilan dan pemahaman yang mendalam. Nah, evaluasi pembelajaran dalam ranah kognitif ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan santri dalam pemahaman dan penerapan pengetahuan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana meningkatkan evaluasi pengajaran, yang mana dengan demikian evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur sekaligus sarana pembelajaran untuk mendorong refleksi diri. Nah, itu terkait evaluasi yang digunakan di sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir itu tentang implikasi pembelajaran hadis berbasis muhadharah yang dilakukan di Nurul Zaman itu. Implikasi di sini berarti dampaknya gitu, atau hal apa yang didapatkan ketika pembelajaran hadis berbasis muhadharah ini dilakukan. Nah, yang mana menunjukkan bahwa pengimplementasian tersebut menimbulkan pengimplikasian bahwasanya pembelajaran hadis itu dapat dikembangkan menjadi model yang menyelaraskan antara hafal dan praktik. Jadi tidak hanya sebagai teori atau menghafal saja, tapi dipraktekkan dan disampaikan melalui muhadharah tersebut. Yang mana model pembelajaran ini sejalan dengan teori experiential learning yang dikemukakan oleh Hobbes, yang memandang belajar sebagai proses pembentukan pengetahuan melalui pengalaman langsung yang direfleksikan dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Dan model ini memiliki implikasi pedagogis yang signifikan, khususnya dalam konteks pendidikan Islam, terutama dalam berbasis pesantren, yang mana pembelajaran hadis ini diintegrasikan dengan praktek ceramah dan menjadi alternatif model pembelajaran yang konseptual, kemudian aplikatif, relevan dengan kebutuhan santri di era modern, seperti menghadapi tantangan digital dan globalisasi. Nah, itu terkait implikasi atau dampak dari praktek pembelajaran hadis berbasis muhadharah. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, alhamdulillah penyampaian materi telah selesai. Kini sampailah kita kepada kesimpulan. Nah, pembelajaran hadis arba'in berbasis muhadharah terbukti mampu menjelaskan hafalan dan praktik hadis secara seimbang, sehingga menciptakan pembelajaran hadis yang lebih bermakna dan relevan bagi santri. Nah, jadi tadi ya bahwasanya dengan adanya muhadharah itu dapat membantu santri untuk menyelaraskan antara hafalan dan praktek secara langsung. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak, saya aku ngambil bahasa dia, aku ke WC ini loh. Iya loh. Dikit doang. Gak apa-apa. Gak apa, dikit aja dikit. Sorry ya, sorry. Wah, iya. Kalau cuma di Itu aja di